Konflik Timur Tengah meluas. Terbaru Qatar menjadi sasaran serangan udara Israel beberapa waktu lalu. Kini rahasia di internal Israel bocor dan dikabarkan oposisi mulai mengambil langkah serius dengan menyiapkan pengganti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 13 September, kabar ini menurut laporan dari sumber utama Ma'arif pada 12 September 2025. Dilaporkan bahwa Avigdor Lieberman, ketua partai Yisrael Beiteinu, telah menyiapkan sebuah dokumen di mana isinya berupa prinsip-prinsip dasar pemerintahan Israel berikutnya, disusun sebagai panduan blok oposisi yang membentuk pemerintahan alternatif dari koalisi Netanyahu. Draft itu disusun oleh anggota Knesset Yisrael Beiteinu, Oded Forer, mencakup agenda sosial, keamanan, dan ekonomi. Satu poin utamanya adalah penerapan konstitusi nasional untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan pemisahan kekuasaan. Adapun rancangan itu dianggap sebagai langkah politik serius oposisi, terutama karena Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar, termasuk penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas dugaan kejahatan perang. Sumber keamanan Israel mengatakan bahwa Hamas melakukan perombakan dengan struktur kepemimpinannya secara signifikan, mulai membangun sistem komando dan kontrol baru yang terorganisir, bersiap hadapi perluasan invasi darat militer Israel. Mengutip Tribun News pada 13 September, hal ini dilaporkan oleh sumber utama media Ibrani pada 12 September 2025. Perubahan struktur kepemimpinan Hamas ini merujuk pada dipilihnya tokoh bayangan yang dikenal sebagai Muhannad Rajab sebagai komandan baru. Dia dikabarkan dipilih untuk menggantikan Al-Din Al-Haddad sebagai kepala brigade kota Gaza. Adapun Haddad disebutkan telah mengambil alih tanggung jawab untuk memimpin sayap militer Hamas tersebut secara keseluruhan. Tepat setelah terbunuhnya kepala staf Mohammed Deif, wakilnya Marwan Isa, dan kemudian Mohammed Al-Sinwar yang sebelumnya ditugaskan untuk sementara waktu memegang peran tersebut. Lantas sumber keamanan Israel menyebut bahwa tujuan perombakan struktur sayap militer Hamas ini guna mengarahkan operasi perlawanan menghadapi pasukan Israel. Mesir kirimkan pesan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel, memperingatkan bahwa akan adanya konsekuensi serius jika Israel menyerang negara Mesir. Mengutip Tribun News pada 13 September, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat Mesir dengan tanpa disebutkan namanya pada 12 September 2025. Dilaporkan bahwa pesan itu dikirim Mesir secara resmi. Langkah itu diambil tepat setelah rudal hantam Qatar. Lantas pejabat Mesir itu memperingatkan Washington bahwa segala bentuk tindakan militer Israel di tanah Mesir akan menimbulkan konsekuensi serius. Mengingat jika di sisi militer, Mesir memiliki kekuatan tempur besar di kawasan, diyakini akan mampu merespons dengan tegas, membuka potensi konfrontasi bersenjata langsung antar negara. Sementara itu di sisi diplomasi, jika Israel menyerang maka langkah itu berpotensi memperdalam isolasi internasional di pihak Israel, sekaligus memicu tekanan besar dari Dewan Keamanan PBB maupun sekutu-sekutu baratnya. Seruan tak terelakkan demi berdirinya negara Palestina tanpa Hamas menggema. Deklarasi itu muncul dari suara mayoritas di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat 12 September 2025 waktu setempat. Mengutip Times of Israel pada 13 September, deklarasi itu menguraikan langkah-langkah konkret, berjangka waktu dan tak terelakkan, khususnya menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina tanpa keterlibatan Hamas. Hamas juga diminta untuk mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada otoritas Palestina. Tapi pelucutan itu dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Lantas 142 negara memberikan suara mendukung resolusi tidak mengikat yang mengabadikan deklarasi New York tersebut, sekaligus menyerukan agar Hamas membebaskan semua sandera dan mengutuk serangan mereka pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun Israel masih saja menolak deklarasi itu dengan menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok yang disebutnya teror tersebut.
Belasan senjata buatan Amerika Serikat diluncurkan dari atas Laut Merah. Serangan udara itu diklaim dilakukan cepat agar pemerintahan Donald Trump tak bisa mengajukan keberatan. Mengutip Times of Israel pada 13 September, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Wall Street Journal pada 12 September waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa serangan Israel yang menargetkan para pemimpin Hamas di Doha mengandalkan rudal balistik Amerika yang diluncurkan dari udara yang ditembakkan dari atas Laut Merah. Menurut laporan, 8 F-15 dan 4 F-35 ikut serta dalam operasi tersebut. Terbang ke selatan dari Israel melintasi Laut Merah sebelum meluncurkan rudal balistik ke arah Qatar dari sisi berlawanan Jazirah Arab. Adapun serangan itu dirancang untuk menghindari jet tempur Israel memasuki wilayah udara Saudi dilakukan dengan cepat, sehingga diklaim agar pemerintahan Trump hanya punya waktu sedikit untuk mengajukan keberatan.